Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke video ketiga kita di pelajaran kita masih untuk pelajaran Nahwu ya. Baik, diperhatikan dengan baik. Kita lanjutkan video kita. Baik, di video ketiga ini ada isim kana dan kawan-kawannya. Baik, yang akan kita bahas ada makna isim kana, ada saudara-saudara kananya, dan juga ada macam-macam isim kana. Baik, perhatikan dengan baik. Apa itu isim kana? Ya. Isim kana adalah mubtada. Diingat, isim kana adalah mubtada yang dimasuki oleh kana. Mudah sekali mengingatnya. Isim kana adalah mubtada yang kemasukan kana dan saudara-saudara kana. Ya. Saya ulangi, isim kana adalah mubtada yang kemasukan kana. Jadi ada jumlah mubtada nanti, kemudian kita masukkan kana, maka dia berubah menjadi isim kana. Contoh, misal jumlah mubtada khobar ar-rajulu mudarris, kita masukkan kana, jadi kana ar-rajulu mudarrisan. Jadi kana ini merubah mubtada jadi isimnya, ya. Baik, kita langsung ke saudara-saudara kana karena ini materi kita murojaah, jadi tidak perlu lama kan. Baik, masuk ke saudara-saudara kana atau dalam bahasa ininya akhwatu kana. Di sini terbagi tiga ya. Ingat, saudara-saudara kana terbagi tiga sesuai dengan bentuk ininya ya. Baik, ada yang menunjukkan waktu yang telah berlalu. Ini untuk saudara kana. Ada yang menunjukkan waktu yang telah berlalu. Contohnya asbaha, adha, dolla, amsa, bata. Ada 5 ya. Asbaha, adha, dolla, amsa, bata. Ini untuk saudara kana yang menunjukkan waktu. Asbaha ya, tadi pagi. Adha tadi waktu duha, kemudian dolla waktu siang, amsa waktu sore, bata waktu malam. Baik. Kalau yang menunjukkan untuk sesuatu yang berubah itu saudara kana ada soro yaitu menjadi ya. Soro. Misalnya al-kafiru muslim, kita tambahkan soro al-kafiru musliman. Jadi kafir itu sudah menjadi muslim. Baik. Yang terakhir untuk yang menafikan. Jadi ada saudara kana yang untuk menafikan yaitu laisa. Ya, laisa yang artinya bukan ya. Atau tidaklah ya laisa itu. Misalnya al-imanu qaulun, laisa al-imanu qaulan. Jadi tidaklah iman sekedar ucapan belaka tapi harus diyakini. Seperti itu ya. Jadi saudara kana saya ulangi ada 3 dalam macam bentuk ininya, tapi sebenarnya kalau kita kumpulkan saudara-saudara kana ini ada 7. Ingat, saudara-saudara kana ini ada 7. Ada asbaha, adha, dolla, amsa, bata, kemudian soro dan juga laisa. Ya, itu saudara-saudara kana. Baik, masuk ke poin ketiga, macam-macam isim kana. Macam-macam isim kana ada 2 ya. Ada isim mu'rab sama isim mabni. Persis seperti mubtada khobar. Ada isim mu'rab sama isim kana. Kalau khobar tidak ya. Kalau mubtada tadi juga sama. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Jadi macam-macam isim kana itu ada mu'rab, ada mabni. Baik, itu ya. Baik, kita lanjutkan ke khobar inna dan teman-temannya ya. Khobar inna dan kawan-kawannya. Baik. Sebelumnya khobar inna adalah khobar mubtada yang kemasukan inna. Jadi kalau yang isim kana itu mubtadanya, kalau ini khobarnya. Jadi khobar mubtada yang kemasukan inna itu disebut dengan khobar inna ya. Jadi asalnya khobar mubtada ini, tapi ada inna jadi khobar inna gitu ya. Mudah sekali mengingatnya, kalau ada khobar mubtada asalnya kemasukan inna, maka dia berubah menjadi khobar inna. Tapi macam-macam saudara inna itu ada berapa? Macam-macam saudara inna ada 6 di sini ya. Sesuai di buku ada 6. Baik. Yang pertama inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ustaz ulangi, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ini saudara-saudara inna ya. Ada 6. 6 bersama innanya ya. Apa perbedaan inna sama anna? Kalau inna sama anna itu sebenarnya artinya sama sesungguhnya. Hanya bedanya kalau inna itu di awal, kalau anna itu di tengah. Jadi harus ada jumlah dulu baru ada anna ya. Kalau di awal itu disebut dengan dipakainya inna ya. Macam-macam bentuk khobar inna juga sama. Ada seperti macam-macam khobar. Karena ini kita pakainya khobar, maka macam-macam khobar inna juga sama. Seperti
macam-macam khobar mubtada sama. Ada isim zahir, ada sibul jumlah, ada jumlah ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jadi ingat selalu itu sesuai dengan jumlah yang macam-macam jumlah khobar mubtada. Jadi khobar inna persis seperti macam-macam khobar inna. Ada 3. Taib. Kita lanjutkan. Ada fa'il, ya. Apa sih fa'il? Fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il. Ingat, fa'il terletak setelah fi'il mabni ma'lum. Fi'il adalah kata kerja yang terletak setelah fi'il. Isim yang terletak setelah kata kerja yang mabni ma'lum, ya, menunjukkan pelaku. Contoh yajlisu aliyun, ya, fa'il, ya. Itu ya. Jadi itu untuk fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni ma'lum. Macam-macam bentuk fa'il itu ada 2, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Sama seperti macam-macam yang lainnya. Mudah sekali. Fa'il juga ada 2 bentuk macam-macamnya, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Kita lanjutkan ke hukum. Hukum memberikan tak ta'nis pada fi'il. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena untuk membedakan antara mu'annas sama muzakkar. Baik, hukumnya wajib, ya. Itu jika fi'il mu'annas, ya. Tapi ini ada syaratnya, jika fi'il mu'annas, fi'il dari mu'annas hakiki, ya. Atau dia untuk domir hiya, wasolat misalnya. Nah, itu juga sama tak ta'nis di sini wajib karena untuk membedakannya. Baik, keadaan fi'il tetap mufrad, ya, walaupun fa'ilnya misalnya musanna ataupun jamak. Jadi kalaupun berubah fa'ilnya, kalau untuk fi'ilnya tidak berubah. Jadi keadaan fi'il ini tidak berubah sesuai dengan kemauan si fa'il. Tidak, kalau fi'il dia berdiri sendiri. Jadi kalau walaupun fa'ilnya misalnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Baik. Kita lanjutkan ke naibul fa'il, ya. Naibul fa'il tidak jauh dengan fa'il. Kalau fa'il tadi terletak isim marfu terletak setelah fi'il mabni ma'lum, kalau naibul fa'il itu isim yang marfu yang terletak setelah fi'il mabni majhul. Bedanya di situ. Mabni majhul, fi'il mabni majhul, ya. Dan dia menduduki posisi fa'il, menggantikan fa'il. Asalnya misalnya khalaqallahu al-insana. Kalau dijadikan naibul fa'il maka khuliqal insanu. Jadi insanu yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il, menggantikan fa'il. Jadi itu disebut dengan naibul fa'il, ya. Jadi makna naibul fa'il adalah, saya ulangi, isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni majhul. Cara membuat naibul fa'il merubahnya gampang sekali, ya. Membuat naibul fa'il itu tinggal merubah, ya. Saya kasih tahu di sini kuncinya. Untuk yang fi'il madhi itu tinggal di dhammah awalnya, kemudian di kasrah sebelumnya. Misalnya, asalnya akala ya'kulu, akala. Jadi ukila, doroba, duriba, tinggal seperti itu, ya. Kalau mudhari'nya dhammah awalnya, kemudian fathah sebelumnya. Asalnya akala ya'kulu, jadi yukalu, ya, seperti itu, ya. Itu untuk cara membuat naibul fa'il. Adapun macam-macam bentuk naibul fa'il sendiri sama seperti bentuk-bentuk fa'il. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Jadi ada 2, ya, macam-macam naibul fa'il. Kemudian keadaan fi'ilnya persis seperti di fa'il tadi, ya. Jadi tidak berubah. Untuk fi'ilnya tidak berubah. Dan untuk tak tanis pada fi'ilnya juga sama persis seperti pada fa'il. Jadi dia wajib jika apa? Jika fi'il untuk fa'ilnya dari mu'annas. Contohnya al-mar'ah, itu mu'annas. Jadi misalnya untuk fi'ilnya harus dikasih tak tanis untuk membedakannya. Dan jika dhamir mustatir yang yaitu misalnya hiya, untuk hiya, ya. Hiya kembali ke hiya berarti wasolat misalnya dan yang lainnya. Itu, ya. Baik, itu pelajaran kita di pertemuan kali ini. Insyaallah nanti di video keempat ada rangkuman secara cepat terkait materi kita pertemuan ketiga ini. Barakallahu fiik. Selamat menyaksikan video keempat untuk rangkumannya. Barakallahu fiik.